Kita ini sering bertanya juga, mengapa hidup ini terasa berat gitu ya, sering itu. Lalu, mengapa hal yang buruk itu harus terjadi pada kita? Mengapa luka datang pada saat kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin? Itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Luka tidak selalu menghentikan kita. Kadang justru luka mengajarkan tentang cara terbang dengan cara yang berbeda. Kita semua punya cerita lah pasti, tapi rasanya tuh mirip. Dan yang paling penting, luka itu mengajarkan kita untuk bangkit. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Benny Warsita di channel Ben Suara 2025. Seperti biasa, saya ingin memberikan kisah-kisah yang bisa saja menyentuh, bisa saja menjadi motivasi, bisa saja menjadi sebuah semangat baru, ya, semoga. Karena kita sama-sama belajar, hidup ini memang banyak intrik, banyak lika-likunya, ya, tapi tetap harus semangat. Oke? Ya. Teman-teman, tonton terus ini sampai selesai, karena seperti biasa di episode kali ini pun saya akan membagikan link ebook, ya, dengan judul Ketika Hidup Tidak Sempurna, sebuah catatan kecil tentang bertahan dan bangkit. Teman-teman, jangan lupa Anda juga nanti di kolom komentar bilang atau tulis di situ, aku mau ebooknya, ya, nanti akan dikirim linknya. Nah, ebook ini akan saya bagikan secara gratis untuk teman-teman semua, ya, sebagai teman untuk perjalanan Anda, ya. Baik teman-teman, kita mulai. Seperti biasa, ini kisah adalah kisah yang sederhana, tapi buat saya, mudah-mudahan juga buat Anda, ini adalah sebuah pelajaran penting, pelajaran yang bisa menumbuhkan kembali semangat kita. Karena terus terang saja, hal-hal yang semacam ini atau nanti yang akan saya ceritakan itu sering menimpa kita, sering sekali menimpa kita, termasuk saya, ya. Kadang-kadang kita ini akan selalu bertanya-tanya pada diri kita sendiri tentang apa? Tentang luka, tentang kegagalan, tentang apapun lah, ya, yang biasanya kita sendiri saja tidak menyadari kalau ini adalah sebuah perjalanan, ya, bagian daripada perjalanan kita. Nah teman-teman, di kisah kali ini saya ingin mengisahkan ada seorang remaja, namanya adalah Rama. Ia bukan orang yang lemah, ya, digambarkan dia bukan orang yang lemah, bukan juga orang yang manja, ya, banyak lah ya anak-anak kita ini kalau ya sedang bertumbuh ini kadang-kadang suka manja, apalagi anak yang paling buntut biasanya. Nah, dalam cerita ini digambarkan Rama ini adalah pekerja keras, ya. Ia selalu berusaha sebaik mungkin dan ia selalu ingin hidupnya berjalan seperti yang ia rencanakan. Jadi betul-betul tertata lah gitu ya si hidup Rama ini. Tapi teman-teman, hidup itu punya cara sendiri untuk menguji kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Suatu hari Rama ini mengalami sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, ya, sebelumnya. Karena sebelumnya dia merasa selalu perfect, ya, selalu tertata, selalu sukses, selalu berhasil begitu. Tiba-tiba ia kehilangan pekerjaan yang ia cintai, pekerjaan yang ia sudah tekuni lama, ia perjuangkan dengan sepenuh hati, tiba-tiba hilang begitu saja. Akhirnya ia merasa runtuh, seruntuh-runtuhnya. Bukan hanya karena gajinya hilang, bukan. Tetapi karena ia merasa gagal, ia merasa sudah tidak berguna lagi. Ia juga tidak, merasa tidak cukup lah, ya. Nah, dalam diamnya Rama bertanya pada dirinya sendiri, kenapa harus aku? Kenapa
hidup tiba-tiba berubah sekejam ini? Nah, ini sering juga kita pernah menanyakan ini ya teman-teman ya. Nah, hari-hari yang berat ya untuk Rama ini ya, yang akhirnya menjadi sangat berat begitu dirasakan oleh Rama. Ia makan seadanya, ia tidur juga ya kurang nyenyak lah ya, tidak nyenyak begitu. Dan yang paling menyakitkan untuk Rama, ia merasa sendirian. Jadi karena kegagalannya, karena dia dihantui oleh rasa yang penasaran tinggi begitu ya, akhirnya dia sering melamun dan merasa sendirian. Sampai suatu pagi ketika ia duduk di depan rumah ya yang mungil, ia melihat sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Jadi di depannya itu ada, maklum kan pagi-pagi ya sering ada ya ada burung gitu ya. Nah, ini ada burung kecil. Sayapnya kelihatan terluka, tapi si burung ini tetap mencoba terbang. Jatuh gitu ya, mengepakkan sayapnya lagi untuk bangkit, jatuh lagi. Lalu si burung ini mencoba lagi sekali lagi. Dan entah bagaimana burung itu akhirnya berhasil menaiki ranting yang lebih tinggi bahkan. Jadi burung ini ya tidak patah semangat lah gitu kelihatannya. Rama memperhatikannya dengan mata yang berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, ia merasa hidup sedang menegur dengan lembut pada dirinya. Dari burung kecil itu, Rama belajar satu hal yang penting. Luka tidak selalu menghentikan kita. Kadang justru luka mengajarkan tentang cara terbang dengan cara yang berbeda. Sejak hari itu, teman-teman, Rama mulai berubah. Bukan karena hidupnya yang membaik tiba-tiba, bukan. Tapi karena ia melihat lukanya dengan cara yang baru. Ia mulai memperbaiki diri sedikit demi sedikit ya. Mulai membaca lagi, mulai belajar keterampilan baru, mulai menghubungi teman-teman lamanya ya untuk membuka lagi peluang, siapa tahu. Dan yang terpenting, ia mulai percaya bahwa dirinya belum selesai. Nah, di situ teman-teman. Luka itu yang dulu ia benci justru membuka jalan bagi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nah, Rama ini di beberapa bulan kemudian mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan yang justru ternyata lebih cocok, lebih sehat, dan lebih selaras lah dengan dirinya. Dan di suatu sore, saat ia mengingat kembali masa kelam itu, ia berkata pelan-pelan pada dirinya ya, kalau saja aku tidak pernah terluka, aku tidak akan pernah tumbuh menjadi diriku yang sekarang ini. Itu gumamnya. Jadi dia introspeksi gitu bahwa ternyata harus luka dulu baru. Jadi ini sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting. Nah, teman-teman, makna dari cerita ini ya, kita semua punya cerita lah pasti. Seperti Rama tadi. Kadang tapi ya bentuknya pasti berbeda ya. Kadang juga lukanya tidak sama. Tapi rasanya tuh mirip. Ya kan? Bisa Anda bayangkan, dan kalau saja seumpamanya di antara Anda ini ada yang sudah mulai sukses lah menata diri setelah seperti Rama tadi. Ada kan ya? Boleh ditulis di kolom komentar ceritanya seperti apa. Bisa membangkitkan lagi diri Anda sendiri supaya teman-teman yang lain juga bisa membaca dan semangatnya akan tumbuh mengikuti cerita Anda. Ini cerita sederhana ya tentang Rama ini. Dan seperti Rama, kita ini sering bertanya juga, mengapa hidup ini terasa berat gitu ya.
sering itu. Lalu mengapa hal yang buruk itu harus terjadi pada kita? Mengapa luka datang pada saat kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin? Itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Namun pelan-pelan kita juga menyadari bahwa luka itu bukan hanya menyakiti, luka juga membentuk. Luka ini bisa jadi membuat kita lebih bijaksana, ya kan? Lebih berhati-hati, lebih kuat, lebih memahami diri sendiri. Dan yang paling penting, luka itu mengajarkan kita untuk bangkit. Meski pelan-pelan, perlahan ya, meski sambil tertatih-tatih, tapi tetap melangkah. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa bayangkan kalau seumpamanya Anda ini saat ini nih selalu bertanya mengapa, tapi tanpa melakukan sesuatu untuk kembali bangkit, Anda tidak akan jatuh kepada apa yang Anda cita-citakan. Ya. Jadi dari kisah Rama tadi kita bisa simpulkan bahwa ya inilah perjalanan hidup kita ini seperti ini. Nah teman-teman, mungkin ini adalah sebuah contoh yang baik bagi kita ketika kita ini diselimuti oleh rasa ragu, rasa kurang percaya diri, rasa gagal yang tinggi, rasa yang tidak punya teman lagi. Anda itu tidak sendirian ya. Jadi Anda coba mulai lihat kontak-kontak Anda yang dulu, yang pernah mungkin bersama-sama. Ya siapa tahu itu juga adalah sebuah peluang baru bagi kita. Ya, jadi teman-teman coba yakinkan diri bahwa kita ini bisa. Kita ini bisa bangkit, kita ini bisa nyampe ke ranting itu tadi seperti burung ya. Walaupun tertatih-tatih, apalagi burung kalau kita lihat kepakan sayapnya juga sudah tidak. Ya kita bayangkan bisa jadi tidak nyampe lah ke ranting itu. Tapi kenyataannya nyampe. Walaupun ini adalah sebuah kisah, ya sebuah cerita, tapi sangat-sangat bermanfaat bagi kita, sangat-sangat menjadi sebuah contoh bagi kita ini. Ya teman-teman, mudah-mudahan dari kisah ini, cerita yang sederhana ini sekali lagi bisa menginspirasi kita semua ya. Semoga termasuk saya juga sambil terus belajar, sambil kita sharing, sambil kita ngobrol ya. Semoga apa yang saya selalu suguhkan kepada Anda melalui channel ini, inilah yang akan menjadi afirmasi kita ya. Kita yakinkan, afirmasikan yang positif supaya kita ini selalu ada harapan. Teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Dan seperti janji saya ingin memberikan ebook ya secara gratis. Ebook ini berjudul Ketika Hidup Tidak Sempurna. Ini adalah catatan kecil tentang bertahan dan bangkit. Nah, jika Anda ingin mendapatkan ebook ini, silahkan tulis di kolom komentar, saya mau ebooknya ya. Nanti saya akan balas satu persatu untuk mengirimkan linknya langsung kepada Anda yang berkomentar. Dan jangan lupa juga video ini di like ya, di subscribe, lalu juga di share kepada teman-teman yang lain supaya yang lainnya juga lebih selalu punya semangat ya, sama seperti kita ini. Oke? Nah teman-teman, saya akhiri perjumpaan saya dengan Anda kali ini ya. Jadi tetap semangat dan boleh putar satu cerita setiap pagi. Biarkan hari Anda dimulai dengan inspirasi dan senyum. Saya Benny Warsita, sampai jumpa.